Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 111993 dari kelas HKIC. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa pra-Islam. Menurut saya, peradilan telah lama dikenal sejak dari zaman purba, dan peradilan merupakan suatu kebutuhan hidup bermasyarakat. Tidak dapat suatu pemerintahan berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan itu adalah untuk menyelesaikan segala sengketa di antara para penduduk. Nah, peradilan di masa pertama atau pada masa Nabi itu telah terjadi pada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dikenal dengan qadhi pada masa itu. Sedangkan peradilan yang terjadi pada zaman jahiliyah telah ada, walaupun masih bersifat kekhususan, yaitu artinya peraturan itu hanya berlaku bagi suku itu sendiri, sementara bagi suku yang lain tidak. Kemudian dinyatakan bahwasanya peradilan di zaman jahiliyah masih minim karena belum memiliki sistem peradilan yang mapan. Kemudian yang kedua yaitu peradilan pada masa Rasulullah. Nah, peradilan pada masa Rasulullah ini merupakan fase paling penting dalam sejarah peradilan Islam. Pada masa Nabi merupakan pemegang otoritas jurisdiksi satu-satunya, meskipun beliau juga pernah mendelegasikan tugas-tugas jurisdiksi tersebut kepada beberapa sahabat, akan tetapi secara terbatas. Pada zaman itu, lembaga peradilan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemegang kekuasaan pemerintahan secara umum. Pada masa Rasulullah, sumber hukum yang menjadi referensi utama bagi pemegang otoritas jurisdiksi ini yaitu wahyu, baik berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi, serta ijtihad. Peradilan di zaman Nabi yang dilakukan oleh Nabi sendiri merupakan penerjemahan langsung dari ayat-ayat dan sunnah-sunnah yang diimplementasikan dalam praktik-praktik yang ideal. Kemudian proses peradilan zaman Nabi ini berlangsung sangat sederhana dan tidak berbelit-belit, namun justru lebih mementingkan substansi daripada prosesi. Sistem peradilan saat masa Rasulullah itu memberikan pijakan dan prinsip dasar bagi perkembangan sistem peradilan yang berkembang. Kemudian dalam peradilan Islam yang mencakup penguatan lembaga-lembaga yang baru. Nah, itu peradilan pada masa Rasulullah. Yang ketiga yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, Abu Bakar, beliau tidak melakukan perubahan sistem peradilan seperti yang telah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini, Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali memisah kekuasaan yudisial dari eksekutif. Beliau juga membuat sebuah dustur yang dibuat pegangan bagi para hakim yang agung. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga, Utsman bin Affan tidak banyak melakukan perubahan sistem peradilan dari apa yang ditinggalkan Umar
dan Utsman, yaitu khalifah yang pertama kali membangun gedung khusus untuk peradilan Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga Ali bin Abi Thalib memberi instruksi kepada pemimpin-pemimpin daerah bagi kriteria orang yang layak untuk diangkat menjadi hakim. Nah, tadi saya menjelaskan tentang peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini ketatanegaraan peradilan makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Nah, pada masa Bani Umayyah belum ada hakim yang khusus yang memutuskan perkara pidana dan hukum penjara karena kekuasaan ini dipegang oleh khalifah sendiri. Pada masa Bani Umayyah ini ciri-ciri yang menonjol yaitu yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri. Kemudian lembaga peradilan pada masa itu belum lagi dipengaruhi oleh penguasa. Pada masa Bani Umayyah ini ditindaklanjuti oleh Bani Abbasiyah yang memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintahan daerah di berbagai tempat. Pada awalnya dinasti Abbasiyah berusaha mengendalikan setiap putusan yang dijatuhkan oleh peradilan. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya karena berbagai faktor campur tangan itu akhirnya Bani Abbasiyah meninggalkan berbagai yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa peradilan Bani Abbasiyah ini mengalami puncak perkembangan yang cukup sangat pesat dikarenakan lahirnya 4 madhab dan konstruk peradilan dilaksanakan secara sempurna. Pada masa dinasti Abbasiyah ini ada beberapa perubahan yang lahir di dalam peradilan, yaitu lahirnya beberapa lembaga-lembaga di berbagai wilayah, membagi daerah-daerah kekuasaan untuk seorang hakim, dan pada masa Bani Abbasiyah ini juga menggunakan tempat yang memenuhi syarat untuk mahkamah yang ada di berbagai bidang-bidang wewenang hakim. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Pada Turki Utsmani ini terjadi setelah peradilan Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Turki Utsmani ini mempunyai tiga periode peradilan, yaitu masa sebelum Tanzimat, masa Tanzimat, dan setelah Tanzimat. Peradilan pada masa Turki Utsmani, masa sebelum Tanzimat ini mempunyai mahkamah biasa atau rendah wewenangnya untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Kemudian mahkamah banding wewenang untuk meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian mahkamah tinggi atau mahkamah tinggi wewenangnya itu untuk mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dan menetapkan hukum. Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wewenangnya ini langsung di bawah pengawasan Sultan. Itu masa sebelum Tanzimat. Kemudian pada peradilan masa Turki Utsmani ini, masa Tanzimat ini, itu ada peradilan perdata dan peradilan agama.
Kemudian setelah masa Tanzimat ini selesai, yaitu ada peradilan pada masa Turki Utsmani setelah Tanzimat. Peradilan ini untuk suatu kelompok agama yang sumbernya dari agama masing-masing. Kemudian peradilan untuk warga negara asing dengan berundang-undang yang sesuai dengan negara tersebut. Kemudian untuk mahkamah pidana bersumber dari undang-undang Eropa. Pada masa Turki Utsmani ini, setelah Tanzimat mengadili perkara-perkara perdata, kemudian perkara umat Islam khususnya masalah keluarga, sumbernya yaitu diambil dari fikih Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.